Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 kelas C pada kelas HCI, dan di sesi kali ini kami ingin menyampaikan test plan yang telah kami rancang. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yakni ada Kaisa Marisa, ada Rangga Dwi Caniago, ada Ilham Maulana, Dimas Wahyu Nugraha, dan Arya Rizky Ramadan Pratama Putra. Untuk bagian pertama, saya akan menyampaikan latar belakang perancangan test plan ini. Jadi yang dibahas pada test plan kali ini adalah aplikasi Signal. Jadi aplikasi Signal merupakan suatu aplikasi untuk pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan. Next. Kemudian masuk ke bagian tujuan. Jadi dan kami juga ingin mengetahui apakah user dapat mendaftarkan kendaraan. Selanjutnya, apakah user dapat mengetahui cara membayar menggunakan Bank Aceh? Apakah user dapat mengetahui transaksi yang sedang berjalan dan selesai? Kemudian, apakah user dapat mengetahui informasi samsat sekitar? Kemudian juga kami ingin mengetahui apakah user dapat membuka fitur customer service pada aplikasi. Selanjutnya, kami juga ingin mengetahui apakah user dapat mengganti profil dan mengganti kata sandi akun. Kesemua tujuan test plan kami ini memiliki metrik yang sama, yaitu bisa atau tidak bisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu peserta. Jadi kelompok user yang kami gunakan yaitu pertama masyarakat, yaitu dengan persona. Biografi singkatnya itu adalah Fikri, seorang penjual siomay keliling dengan sebagai anak pertama. Dia menjadi tulang punggung keluarga dan dia bekerja dari jam 10 sampai jam 5 sore. Setiap hari dia memperoleh pendapatan kotor sekitar 500.000 per hari. Jadi di sini dia masalahnya ingin membayar pajak kendaraan tanpa keluar rumah. Yang kedua, ingin membayar pajak kendaraan dengan waktu yang cepat tanpa mengantri karena dia juga sedang sibuk bekerja. Jadi solusinya itu membayar pajak menggunakan aplikasi Signal. Selanjutnya sampling usernya yaitu user 1 yaitu Muhammad Fikri atau penjual somai. Yang user keduanya itu Hafifi yaitu sebagai mahasiswa. User ketiga itu Ajibul Rizky sebagai desain grafis. User keempat itu Afkar Zarif sebagai barista. User kelima itu Tarik Alsura sebagai kasir kafe. Dan user keenam itu Tengku Teguh Anata sebagai pegawai bank. Di sini user kami dapatkan dengan cara menghubunginya lalu mengajaknya duduk di warung kopi atau di kafe. Dan agar user mau diwawancarai, kami meminta tolong pada calon user untuk menyisihkan waktu dan memberi sedikit imbalan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, pada daftar aktivitas pengujian, aktivitas yang pertama ada apakah user dapat mendaftarkan akun. Untuk langkahnya, meminta user mencari fitur pendaftaran akun. Aktivitas kedua, apakah user dapat mendaftarkan kendaraan. Langkahnya, meminta user mencari fitur pendaftaran kendaraan. Untuk aktivitas ketiga, apakah user dapat mengetahui cara membayar menggunakan Bank Aceh. Untuk langkahnya, meminta user mencari fitur petunjuk pembayaran untuk Bank Aceh. Dan aktivitas keempat,
apakah user dapat mengetahui transaksi yang sedang berjalan dan selesai? Langkahnya meminta user mencari fitur riwayat transaksi. Selanjutnya, aktivitas yang kelima, apakah user dapat mengetahui informasi samsat sekitar? Langkahnya, minta user mencari fitur informasi samsat. Untuk aktivitas keenam, apakah user dapat membuka fitur customer service aplikasi? Jadi, untuk langkahnya meminta user mencari fitur customer service. Dan aktivitas ketujuh, apakah user dapat mengganti profil? Langkahnya meminta user mencari fitur ganti profil. Dan yang terakhir ada aktivitas 8. Apakah user dapat mengganti sandi akun? Langkahnya meminta user mencari fitur ganti sandi akun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada lokasi pengujian, layout pada warung kopi Murni Telong Sakti. Seperti ini gambarnya. Layout pada kafe Lato Cafe Lampineng. Seperti ini layoutnya. Jadi perangkat yang diperlukan ada laptop, alat tulis, pena dan buku, handphone, wifi atau data, meja, dan kursi. Dan setting perangkatnya, 1. Laptop untuk membuka dan menampilkan prototype pada user, 2. Alat tulis untuk menulis hasil pengamatan, 3. Handphone untuk merekam video dan audio, 4. Wifi atau data untuk terhubung ke prototype, 5. Meja dan kursi untuk duduk dan menaruh barang. Pada bagian penyelenggaraan akan saya jelaskan juga. Jadi ada moderator atau pewawancara, yaitu Rangga Dwi Caniago, Notulen atau pengamat, ada Arya Rizky Ramadan Pratama Putra, dan Kaisa Marisa. Pada dokumentasi atau kameramen ada Dimas Wahyu Nugraha dan Ilham Maulana. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Dari hasil pengujian yang kami dapatkan pada aplikasi ini, kami menemukan temuan negatif dan juga temuan positif. Nah, untuk temuan negatif pada halaman ini melanggar prinsip standardized, yaitu tidak adanya fitur scroll dan tidak adanya tutorial singkat sebelum halaman utama. Solusinya yang pertama dibuatkan fitur scroll dan dibuatkan tutorial singkat sebelum ke halaman utama. Next. Lalu pada halaman ini juga melanggar prinsip standardized, yaitu tidak ada foto gedung kantor Samsat. Solusinya tambahkan foto gedung kantor Samsatnya pada halaman ini. Next. Pada halaman ini juga melanggar prinsip standardized, yaitu tidak adanya fitur m-banking. Solusinya itu tambahkan fitur m-banking pada halaman ini, pada aplikasi ini. Next. Nah, lalu untuk temuan positif yang kami temukan pada aplikasi ini, yang pertama yaitu tampilan halaman yang simpel. Yang kedua, beberapa fitur dapat dengan mudah dipahami. Yang ketiga, tampilan halaman yang bagus dan menarik. Dan yang terakhir, beberapa fitur yang sangat mempermudahkan user. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan presentasi mengenai test plan. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian kami tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.